Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat lagi. Kita cukupkan 3 kali. Menurut sunnah Nabi 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Allah, wa tub 'alaina ya Allah, wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi 'aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man taraka salatu muta'ammidan faqad kafara jihara atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Agus Suprapto. Mohon maaf Pak, salah. Sama juga nama salahnya salah Pak. Ya. Apalagi menyebut titel. Atas sebut Soso ya tidak Pak. Makanya itu sedikit disebut titelnya ya. Sakit dengarnya. Kita doakan kepala sekolah SMA Negeri 1, mudah-mudahan beliau sehat badan, panjang umur, diberikan kesabaran dalam membimbing dan menghadapi anak didiknya. Amin ya robbal. Yang saya hormati juga dinsana kami ini bersana nyebutnya. Nah, di sana Ustadz Lukman SPDI sebagai koordinator Hafsi atau keagamaan di SMA Negeri 1 Muara Muntai. Yang saya hormati guru saya, mohon maaf belakang tuh Pak Misbahuddin SPD sebagai Waka Humas ya Humas ya dulu Waka siswaan berarti benaik beliau nih Humas, karena Humas itu ngurusi orang banyak kan masyarakat ya Pak. Yang saya hormati Waka kurikulum tadi Pak Ilyas SPD. Yang saya hormati Bapak Jakariansah SE MPD SEMM SE MPD MM. Oh subhanallah. MM Mudik Milir. Dan saya hormati para dewan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mau saya sebutin habis waktu etam setengah jam ha. Ayo tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami pada acara ini, yang saya
Muliakan yang saya cintai bagi peserta didik yang mendengarkan ceramah saya. Sedikit aja ceramahnya ya, tolong didengari yang di belakang. Salah satu adab kita itu ketika orang bicara kita diam. Itu adab yang paling tertinggi. Kalau ada orang ngomong etam diam, itu adab paling tertinggi sudah. Ya. Jadi bila misalnya mulai gelisah berarti etam. Ya jadi guru kami bila etam melihat itu ceramah mina gelisah berarti tidak habis dah. Stop aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini alhamdulillah kami bisa berhadir di tempat yang sangat mulia ini, di acara yang sangat mulia ini. Alhamdulillah kami bisa mengabulkan hajat SMA Negeri 1 Muara Muntai. Ya alhamdulillah, mungkin acak sudah di sini, tidak asing lagi. Ya mulai zaman sebelum Pak almarhum Hasrat Kennedy, apa tuh sekolah apa tuh namanya, sebelum sampai beliau sampai ke Ibu Karmiati sampai Bapak Agus. Alhamdulillah masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, masih bisa memberikan tausiah ataupun mau'izatul hasanah mbah keimanan dan ketakwaan kita. Allah Subhanahu salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau, karena berkat perjuangan beliau, karena berkat dakwah beliau, kita bisa menikmati keimanan dan keislaman, dan kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita memperingati peringatan Isra dan Mi'raj. Junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebuah peringatan yang sangat mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya, yaitu Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menceritakan Isra dan Mi'raj, sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj dan perjalanan Isra dan Mi'raj dan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, maka waktu kita tidak cukup menceritakan. Satu hari pun ada cukup, seminggu tidak cukup, sebulan tidak cukup. Kenapa? Karena begitu besar dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada terjadi Isra dan Mi'raj? Ini perlu kalian ketahui, anak-anakku. Segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasti ada maksud dan tujuan. Bukan hanya sekedar perjalanan. Ya orang juga bila acara Isra Mi'raj ini paling kisahnya ya sembahyang. Ya memang sembahyang kisahnya. Ya, tapi yang perlu kita ketahui apa maksud dan tujuan hikmah daripada terjadinya Isra dan Mi'raj junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nama Nabi itu disebut ya, kata al-bakhilu inda zikri lam yusalli alaih. Orang kikir, orang sengke itu apabila disebut namaku tidak membalas. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa yang pertama? Ini perlu diingat, direkam. Kalau Imam Bukhari itu otaknya itu luar biasa, Pak. Saking dia adabnya dengan guru, tidak mau membaca dulu. Pelajaran itu ditutupnya. Karena dia bisa membaca itu tulisan tadi itu, ia hafal. Takut ia mengalahkan gurunya. Saking otaknya Imam Bukhari itu. Mun etam betele aja masih hilang. Nih cara hari ini nih. Sejam 2 jam hilang dah. Apalagi ini bercatat. Pernah dites oleh gurunya. Mulai dari awal bicara sampai akhir pembicaraan gurunya tadi hafal. Baik titik komanya. Itu luar biasa Imam Bukhari. Makanya kita ini harusnya ada pulpen, ada rekaman, direkam, ditulis supaya kita ingat. Karena ya kami lain Imam Bukhari mah dan imamnya. Nah, jadi yang pertama adalah bahwa Isra dan Mi'raj adalah merupakan mukjizat Nabi. Dalilnya apa? Surah Al-Isra yang telah dibacakan Qori tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah. Nah, ini kata-kata nih, ingat. Apabila kita melihat sesuatu yang takjub, melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang di luar dari logika kita, maka ucapkanlah kalimat subhanallah. Jangan misalnya melihat yang macam astaga baiknya aja, ore kalinya aja, lopat situ. Tapi ucapkanlah subhanallah, ucapan yang suci yang membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkan itu. Ini yang kadang-kadang kita nada terbiasa melihat misalnya pelangi yang indah, lihat pelangi, subhanallah, pelangi indahnya dilihat, melihat alam semesta yang begitu indah, yang langit yang begitu indah tanpa tihang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkan kalimat subhanallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang telah menjalankan hambanya. Itu luar biasanya Rasulullah, dijalankan oleh Allah seorang hambanya, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, kami berkahi di kelilingnya untuk melihat sedikit kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melihat kebesaran dari mata Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita kisahkan tuh singkat-singkat aja, karena waktu ini palinglah 20 menit kita fokus dah. Ya, jam 10 fokus dah. Ya, jam 10 sudah. Pada hilang jam 10 dah, tegur aja 10. Langsung simpulkan aja.
Yang kedua adalah dialog, dan riwayat dialog antara langit dan bumi. Baharatan nih langit dan bumi. Oh jauh di langit aku nih hebat harap. Di langit itu ada bintang, ada bulan, ada planet, ada matahari, ada bidadari, ada surga. Kau bumi, apa kau ada? Oh ya bumi aku juga indah. Di bumi ada emas, ada tembaga, ada batu bara, ada laut, ada gunung, ada pohon, ada babinian bungas. Nah, orang banyak tahu babinian bungas. Lalu jangan di langit itu, wah masih kalah. Kalau aku di langit ini luar biasa, langit itu luas. Di bawah ada surga yang mana luasnya itu seluas 7 langit, 7 kali lapis langit seluasnya surga. Tapi di bumi aku juga ada istana, banyak istana raja, ada Ka'bah. Oh jelas aku juga ada Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat. Nah, lalu terjadilah perdebatan. Tapi kata dunia, kata bumi, aku punya satu makhluk yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu langit tadi sedih. Di langit kalah. Itu ada satu makhluk dan berkat beliaulah diciptakan langit dan diciptakan seluruh alam semesta. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflah. Jikalau bukan engkau Nabi Muhammad, tidak kuciptakan dunia dan seisi. Nah, lalu nangislah tadi langit tadi. Maka terjadilah peringatan Isra dan Mi'raj, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, ke Sidratul Mustawa dan bertemu dengan hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah pada hari itu adalah hari kesedihan, Yaumul Hazan, hari yang kesedihan. Barang siapa tidak sedih ketika itu Nabi banyak sekali dimusuhi, penduduk Mekah banyak sekali yang ingin membunuh perjuangan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika genting-genting itu juga paman beliau meninggal dunia, istri Nabi juga Khadijatul Kubra meninggal sedih. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau hambanya yang kekasih ini sedih, maka ingin dihiburnya dengan perjalanan Isra dan Mi'raj junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para anakku sekalian yang dirahmati dan ya Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita besar Muhammad SAW di Isra dan di Mi'rajkan. Ini perjalanan yang sangat panjang. Jadi Asra bi abdi telah dijalankan, seorang hamba dijalankan, ini bahasanya dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan 1400 km. Ketika itu jalanan yang paling laju jalan apa? Onta. Tapi Nabi mempunyai kendaraan juga, namanya kendaraan buruk kok, pakai kok. Kalau burak pakai kak itu berkah. Makanya ada nama orang Ahmad Mubarak kok. Nah, berarti itu kilat tadinya. Nah, kalau Mubarak pakai kak itu keberkahan. Kalian harus tahu juga bahasa Arab, salah sebut salah arti.
Ada orang berdoa, ya mukallibal qulub qalbi ala ta'atik. Wahai yang membalikan hati, kalbi anjingku, ala ta'atik, atas ketaatanku. Anjing, ayo Pak, beda antara qaf dan kaf. Makanya perlu belajar nih dengan Ustadz nih Lukman Angkorik, beliau ya kan, suaranya bagus, bacaan bagus, belajar supaya jangan salah sebut, salah arti. Jadi makanya kendaraan buruk itu kecepatannya 300.000 kilometer per detik, lain per jam lagi, per detik kecepatannya. Jadi kalau Nabi itu, makanya lailam minal masjidil haram, pada waktu malam. Dari riwayat ada mengatakan satu malam suntuk, ada mengatakan hanya beberapa jam, ada mengatakan hanya beberapa jam saja atau berapa menit saja. Perjalanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi, dan perjalanannya Rasulullah itu artinya antara ruh dengan jasad, bukan mimpi. Orang mimpi temu itu mimpi mah. Oh, aku ada orang saya mimpi mati suri misalnya, temu nelek di neraka ini, itu hanya mimpi, itu belum tentu jujur ya. Tapi Nabi kita besar Muhammad SAW itu melihat zahiran wa batinan, melihat dengan jasadnya dan tubuhnya dan ruhnya ya, memakai buruk. Jadi siapkan kendaraan. Jadi kalau logikanya, kalau orang berjalan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa sampai ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha, itu percaya. Kenapa? Karena yang dipakai Nabi adalah kendaraan buruk. Kayak orang tua haji juga ya kan, orang tua haji bahari ya, ada sampai 40 hari, ada berbulan-bulan baru sampai. Sekarang 8 jam 9 jam sudah sampai. Nah, ini kejadian buruk ini menandakan itulah teknologi yang dikembangkan oleh manusia yang telah dilakukan oleh baginda Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perjalanan pakai buruk. Nah, setelah di perjalanan itu Nabi ditemani oleh tahu nggak Jibril? Apa Jibril? Nah, malaikat penyambut nyawa, malaikat menyampaikan wahyu. Ini ada lagi Nabi nih, apa tugas Jibril? Bertasbih, sujud dan bertasbih, itu kerjaan malaikat tuh hanya sujud tasbih. Baru tadi didampingi oleh malaikat Jibril. Setelah itu dalam setiap perjalanan Nabi singgah. Nah, ini kita disunahkan singgah. Pertama, Nabi singgah di tempat jihad fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang berjihad. Kita semua ini bisa menjadi orang jihad. Kalian ini jihad dengan apa? Jihad dengan benar-benar belajar, benar-benar menuntut ilmu. Jangan malas nuntut ilmu, tuntut ilmu, baik ilmu agama, ilmu umum. Itu jihadnya para siswa. Para guru berjihad untuk mengajari kalian dengan ikhlas, mendoakan. Guru yang hebat itu adalah guru yang mendoakan muridnya kalau itu muridnya lebih hebat daripada gurunya. Nah, itu seperti Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Malik itu
muridnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i karena gurunya tetap dihormati. Dan Imam Malik pun artinya mengagungkan akan murid. Jadi kita jangan jihad. Pak, aku ini apa jihadnya nih? Ya tergantung kita. Pejabat berjihad dengan kebijakannya. Nah, kepala sekolah berjihad dengan kebijakannya. Orang kaya berjihad dengan kekayaannya. Orang alim berjihad dengan ilmunya. Para ustadz berjihad dengan dakwahnya. Ibu-ibu berjihad juga menjaga anaknya. Dan semua yang kita berjihad, nah itu dilihat oleh Nabi, orang-orang yang berjihad di awal itu diberikan 700 kebaikan terhadap jihadnya. Kemudian Nabi lagi berjalan terus, lalu Nabi singgah ke Tursina, singgah di tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Musa itu salah satu mukjizatnya bisa berbicara dengan Allah. Dan Nabi Musa ini orangnya memang harus bisa aku memohon, ya Allah, bisa aku melihat hujatmu, ya Allah, nerepan kau tidak akan mampu hancur, kau melihat akan kebesaran dan keagungan itu. Tapi Mas Musa ini ya tadi pengaisan kan, kayak Nabi ya kan. Memang Nabi Musa kuat ya, orangnya kuat juga. Jadi menjadi kuat-kuatnya itu Nabi Musa loh. Tetap nggak ada mau. Nah, apa itu terjadi? Hancur gunung segala, dan Nabi Musa siup. Siup Nabi Musa nggak tahan, akan melihat keagungan dan kebesaran Allah Azza Jalaluh. Di situ sholat 2 rakaat. Kemudian terus lagi, ini sikat aja temennya. Ini berisra nih, belum mi'raj lagi. Berisra nih, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ditempuh tadi 1400 km, hanya ditempuh oleh Nabi hanya beberapa menit memakai kendaraan buruk tadi. Lalu di situ singgah lagi Nabi, mencium bau harum yang semerbak di makam itu adalah makamnya Masitah, orang yang menjaga keimanannya di zaman Fir'aun. Jadi para bebinian, jaga keimanan kalian kalau ingin menjadi seperti Masitah. Jaga kehormatan, jangan mudah dirayu lelakian, jangan mudah dipegang yang bukan muhrim. Kalau ingin menjadi harum seperti Masitah, ya binian nih dengan suaranya ya tadi hanya ada suaranya ya. Tadi terjemah tadi siapa tadi? Nah, suaranya aja aurat dah. Langsung aja yang ada yang kelepek-kelepek. Ya, suaranya mah. Jadi wajar perempuan harus menjaga kehormatannya kalau ingin seperti Masitah yang kuburannya harum dan semerbak. Lalu kata Rasulullah, wahai Jibril, bau apa ini? Bau harum apa ini? Ini adalah bau seorang hamba Allah yang mempertahankan keimanannya dan tidak mau mengikut ajaran Fir'aun. Kita bayangkan keimanannya, anaknya dimasukkan di dalam wali panas, istrinya, lakinya, anaknya, semuanya dimasukkan. Cuma ada sekali ingin runtuh ketika anaknya yang baru lahir ingin dimasukkan di situ, sedikit runtuh imanannya. Bayangkan, lakinya taman dan runtuh ya. Anak-anaknya cuma ada apa di situ berbicara anak kecil tadi, wahai ibuku, la takhaf wa la tahzan, jangan takut bahwa nanti kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu masuklah anaknya yang kecil bersama dengan ibunya, yaitu
Masita. Nah kita bisa aja juga seperti Masita, ya kebinian, ya. Nah, jadilah wanita yang menjaga muruahnya, kehormatannya. Jangan percaya dengan hidung belang lelakian. Unih aja beneh ya bedetang ya tahu dah langsung kawan. Yang bersembunyian aja. Yang rugi siapa? Binian yang rugi, laki ada ruginya. Ya. Nah ini ingin menjadi seorang seperti Mausi. Mana jadi Masita? Apa nyaut nih? Mana jadi Masita? Wah ragu-ragu. Aduh, jauh nih. Mana mau? Alhamdulillah. Setiap berjalan lagi, singkat langsung Nabi berada di Masjidil Aqsa. Di mana Masjid Aqsa? Di mana? Di Batu. Ini ada guru-guru Batu nih. Nah, alhamdulillah. Di Palestina. Di situ Nabi ditunggu oleh para malaikat, para anbiya ditunggu. 124.000 Nabi dan Rasul ditunggu. Nah, yang menjadi imam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Lalu Nabi jadi imam 2 rakaat di Masjid Aqsa. Setelah itu Nabi lelah. Namun orang lelah biasanya diberi apa? Diberi minum. Makan Nabi minum dulu. Doa yang tadi dah Isra Mi'raj. Menit lagi. Buah yang ada keluar buah. Biasa mah acara buah banyak pak biasanya. Kelayok, semakanan berada buah. Nah lelah dari seorang Nabi 2 air. Pertama air susu dan yang kedua air haram. Di riwayat ada 3 mengatakan air madu. Lalu yang diambil Nabi air susu. Memang susu nyaman. Susu ini minuman Nabi. Kenapa susu? Karena susu itu bersih. Ya kalau bini senang susu enggak? Kalau bini mana mau susu? Ya bisi susu. Itu double duanya. Lalu diminum Nabi susu. Lalu kata Jibril, wahai Rasulullah, untung kau ambil susu. Jikalau kau mengambil arak, maka semua umatmu akan mabuk semuanya. Ini ada arak aja banyak mabuk. Lalu yang susu tadi disisain Nabi sedikit. Sedikit aja si Nabi jadi Jibril, karena kau menyisai sedikit, ada sedikit umatmu yang masuk neraka. Nauzubillah min. Pas nanti minum Nabi, habis dah waktu. Habis dah waktu aja Jibril aja. Nah itu Nabi itu saking sayangnya ke umat, tidak mau satu pun umatnya masuk ke dalam neraka, tapi umatnya yang banyak menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah itu minum Nabi istirahat, baru Nabi ingin diberangkatkan Mi'raj. Mi'raj itu artinya tangga. Mi'rajun artinya itu tangga. Jadi Nabi bersama Jibril naik ke atas langit pertama, bertemu dengan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Itu Nabi kita, bapak kita, bapak jasad kita, Nabi Makanya Nabi Adam itu ketika dia melihat melengah ke kanan, dia ketawa senang.
Dia melihat ke kiri, dia sedih dan menangis. Lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai Jibril, kenapa? Ketika dia menghadap ke kanan, dia kata melihat, artinya keturunannya banyak masuk surga, menikmati surga. Ketika ke kiri, melihat banyak umatnya yang masuk neraka. Masuk neraka. Kenapa? Karena neraka itu ada siksaan. Apa ketika Nabi Mi'raj melihat siksaan? Nah, habis dah 2 menit. Kamu nggak? Lagi kah? Lagi kah terus? Sama aja. Nah itu satu aja yang dilihatkan oleh Rasulullah, satu aja di neraka, yaitu Nabi melihat orang membentur-benturkan kepalanya. Kepalanya dibenturkan orang halina itu. Halika Bintar. Nah, ada batu benturkannya, ada beton benturkannya, pecah. Baik, benturkannya lagi, pecah. Baik, benturkannya lagi. Ayo, sihannya. Jadi apa takwilnya itu, kata Jibril, itulah umatmu yang berani meninggalkan sholat, yang berani melalaikan sholat, apalagi mengenteng-entengkan sholat, apalagi meremeh-remehkan sholat. Wa man taraka salatu muta'ammidan faqad jihar. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia kafir secara nyata. Kan ada lagunya loh. Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tidak sembahyang. Yuk sama-sama. Sayang, cantik-cantik tidak sembahyang. Siti Fatimah cantik, masih juga sembahyang. Siti Fatimah cantik, masih juga. Sayang, sungguh sayang, gagah-gagah tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, tidak sembahyang. Nabi Yusuf gagah, masih juga sembahyang. Nabi Yusuf gagah, masih juga sembahyang. Sayang, sungguh sayang, kaya-kaya tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, kaya-kaya tidak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, masih juga sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, masih juga. Sayang, sungguh sayang, miskin-miskin tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, miskin-miskin sembahyang. Nabi Isa miskin, masih juga sembahyang. Nabi Isa miskin, masih juga. Sayang, sungguh sayang, pejabat-pejabat tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, pejabat-pejabat tidak sembahyang. Nabi kita Muhammad masih juga sembahyang. Nabi kita Muhammad masih juga sembahyang. Sayang, sayang, kuat-kuat
tidak sembahyang. Sayang sungguh sayang kuat tidak sembahyang. Nabi Musa kuat masih juga sembahyang. Nabi kita kuat masih juga sembahyang. itu Nabi diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala masih juga sembah. Apalagi etam ada kelebihan buruk tambah cari. Ya orang udah miskin melanggar kurang aturan banyak maksiat terus sembahyang deh sembahyang, masya Allah rugi dunia akhir. Kita kalah dengan Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Langit pertama. Kemudian langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini mau dikisahkan seperti ini sejam-sejam. Kisahkan dah. Hah? Kisahkan. Ya, aku nyaman, aku jarang. Nah, setengah langit tujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu bapak kita, bapak agama kita, Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah itu berjalan terus sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ Nabi melihat ada namanya Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat. Setiap hari malaikat itu bertawaf 140.000 dalam riwayat itu bertawaf sehari dan tidak pernah keluar sampai sekarang. Ayo, banyaknya bertawaf. Nah, di situ Nabi berjalan ke surga. Di mana surga? Kata Nabi, ma ra'at ainun wa udhun sami'at wa la khata'al bashar. Jadi surga itu tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengar dengan telinga, dan tidak bisa dirasakan dengan hati. Nyamannya juga surga, mana ada? Wah, nikmatnya lah juga surga, mana kau tahu? Surga itu tidak bisa dirasakan, karena di surga itu kenikmatan. Kalau etam di dunia ini makan nyaman-nyaman, ujungnya behera, sakit perut, makan durian banyak, tekanan naik, nah, makan ini makan itu, bisi kendaraan hebat, Fortuner, ujungan ngeluh pala mirkan bulanan. Dengan kenikmatan dunia hanya sesaat, tapi kalau kenikmatan di surga tidak ada habis-habisnya. Di surga punya bidadari, banyak bidadari. Bidadari itu kukunya aja berada di dunia, terlena gelak karena laki, kukunya mah lagi bidadarinya ya, yang torengannya hadir terlena sih tadi lagi bidadari. Saking indahnya bidadari, dan satu orang akan menerima bidadari itu banyak, ada 1.000 satu orang bidadari. Ayo, nah masuk surga enggak? Nah masuk surga. Makanya ikuti Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Nabi melihat itu hebatnya Nabi. Kalau Nabi Idris ketika masuk surga, ia mau lagi keluar. Nikmat surga.
etam aja kan utama hotel bintang 5 asalnya mau keluar lagi etam karena bebayaran hawang keluar ya gini dibayarkan pemerintah mungkin berhenti kalau yang luar habis berhenti. Nah, tapi Nabi kita besar masalah masih keluarnya mikirkan umatnya itunya hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak mau masuk surga sebelum umatnya dulu masuk surga. Ia tidak mau menikmati kehidupan surga yang mewah tanpa umatnya yang dulu masuk ke dalam surga. Nah, ke mustawa. Nah, kata Jibril, wahai Rasulullah, aku udah bisa lagi nih sampai sini mah aku ngawani kita nih, saya takutai nih, ngawani kita nih, ngawani pian nih sini mana nih. Karena apabila aku sampai meninjak kasih maka hancurlah tubuhku, kata Jibril. Itu hebatnya Rasul. Yang menemani Rasul apa ya? Sandalnya, kelopahnya. Makanya kita pakai kopiah. Ini kopiahnya hati-hati kita nih, jangan masuk WC. Ini Rasulullah, apapun yang dipakai Rasul mulia bertaruh di kepala hitam sandal Nabi, karena ini sandal ini masuk ke dalam hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ bertemu berbicara apa perbicaraannya Nabi Muhammad dengan Allah Ta'ala. Siapa tahu berbitis? Siapa tahu? Yang kita baca hari-hari itu sembahyang at-tahiyatul mubarakatut salawatut taibatulil. Ya Rasulullah, segala kehormatan dan kebesaran dan kerahmat dan keagungan hanya milikmu. Apa yang dibalas oleh Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Atas keselamatan engkau wahai Muhammad, Nabi. Nah, Nabi ingat dan umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi Nah, titip salam Rasulullah. Aku titip salam kepada hamba-hambaku yang soleh. Jadi tapi dapat titip salam, mau hitam soleh, mau hitam salah, nanti salam juga. Nah, itu. Lalu Nabi mendapat hadiah, mendapatkan hadiah 50 waktu. Bayangkan senangnya Nabi. Etam ini diberi orang hebat, banyak senang etam. Diberi presiden misalnya. Nih, gue beri presiden rumah, berikan auto, berikan macam-macam ini. Oh, senangnya Nabi. Namanya hadiah. Siapa yang senang hadiah? Ada yang senang hadiah nih? Semuanya inilah kehebatan Nabi Musa. Nabi Musa mendengar percakapan, keindahan percakapan antara Allah dengan Rasulullah SAW. Ketika Nabi turun dengan Jibril ke langit ke berapa? Ke-6. Lalu di stop Nabi Musa. Wahai Rasulullah, Nabi Musa tahu udah. Nabi Musa dengar kan? Apa yang kau dapat dari Allah? Aku dapat perintah sholat 50 waktu. Wahai Rasulullah, mohon kau, umatku tidak akan mampu, tidak akan bisa mengerjakan 50 waktu. Umatku ini Bani Israel ini orang yang kuat-kuat, jago-jago, umurnya panjang. Riwayat tuh Nabi Musa itu umatnya umur 90 tahun bisa kawal pakai selawar maksudnya 90 tahun tidak akan mampu. Nah, ini hebatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad masih menerima saran. Orang kan tinggi ini mau lagi nih saran. Apa kau? Ya Sayyidil Anbiya Mursalin nih. Ini orang hebat, aku yang hebat, tapi Nabi tetap, karena Nabi belajar ke pengalaman. Makanya perlu belajar mengalami guru-guru nih yang tuha-tuha. Kita misalnya lulus kelak, ada yang lulus sarjana S1, S2, S3 sampai S-Teler misalnya. Tetap hormati guru yang tuha-tuha, tanya pengalaman beliau.
Ini yang dialami oleh baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kembali lagi dalam riwayat ada sampai 9 kali Nabi. Dan itu pun masih tahan. Bayangkan kita mau 50 waktu kita nih mungkin kita berada di masjid mahal kita ya teman-teman ngaji pulang masjid, teman-teman ngaji pulang masjid, dojo standby di masjid mahal lagi. Ayo 50 waktu, yang 5 waktu nih hanya masih colongan ya tahu, masih ada sembahyang, masih ada betamat lagi. Nah, itu bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat sampai 5 waktu. Tapi kata Allah, walaupun ini 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu yang kuberikan yang pertama. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, lalu Nabi turun membawa oleh-oleh 5 waktu. Tapi Nabi berpikir. Teruskan kan nih? Udah pikir sedikit lagi, 5 menit lagi. Ini aku kira nih dengan siapa aku kisah. Dan saya tahu nih nah. Orang pasti tidak percaya. Etam mungkin hidup zaman Nabi tidak percaya etam. Sekarang ini zaman orang banyak tidak percaya dengan karomah, tidak percaya dengan aulia. Apalagi etam hidup di zaman Nabi mungkin tidak percaya etam. Nah itu kumpulkan berkisah dengan Abu Jahal. Abu Jahal memang orang buruk. Memang orangnya memang nggak ada baik. Padahal Abu Jahal itu pernah bertemu Nabi, pernah duduk bersama Nabi. Nabi akan duduk dengan ulama gitu, ngeliat nggak baik, bisa nggak baik, juga tahu. Biar mandang orang alim nggak, ngeliat bisa nggak baik, memang nggak baik juga. Nah, lalu cerita. Kata masyarakat kumpul masyarakat. Wahai Rasulullah, jikalau kau benar kau Isra dan Mi'raj, angkat kakimu satu. Angkat Nabi seperti angkat lagi satu. Ya mencara bahangun ada betis. Nah itu dia angkat ya Rasulullah. Nabi Muhammad Muhammad nanti kau jenaka itu hanya kau dapat terbang apa kau ke Masjidil Haram Aqsa, ke langit pertama kedua Sidratul Muntaha. Lalu Nabi ada sahabat Abu Bakar, kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, melebihi daripada itu aku percaya. Itu makanya Abu Bakar digelari Abu Bakar Siddiq, orang yang pertama kali membenarkan dari ceritanya baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja habis sudah cerita kita. Mi'raj kita, Isra dan Mi'raj kita sudah selesai. Artinya kita ini dapat oleh-oleh dari Nabi, sembahyang 5 waktu. Jangan sampai kita lalai. Jangan kita, karena itu kunci kesuksesan dunia dan akhir. Ya. Makanya di Al-Quran dikatakan as-salatu asta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha, sesungguhnya sholat itu berat sholat itu. Padahal kita pikir 5 menit paling cepat sembahyang. Ada sembahyang sejamnya ada. Paling cepat 15 menit. Nah, itu pun banyak ketinggalan. Itu pun banyak yang lobang-lobang. Itu pun banyak yang lalai. Mudah-mudahan kita selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini. Mudah-mudahan kita bertambah keimanan dan ketakwaan kita, bertambah kemuliaan yang ada pada diri kita untuk imah dan betul-betul melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan cinta kepada baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi.
Sayangnya kepada Nabi, rindunya kepada Nabi, maka itu lakukan man adda hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam gair ittiba'i bahwa kadzabun. Barang siapa yang mengatakan cinta kepada Nabi tapi tidak mau mengikuti Nabi, maka itu adalah bohong palsu. Nah, itu mudah-mudahan kita tidak hanya kita ucapan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf, itu mungkin yang bisa kami sampaikan, ceramah Isra dan Mi'raj, dan banyak sekali cerita-cerita yang disampaikan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga kalian, doakan guru-guru kalian, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia lebih urusan akhirat. Dan juga kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu dan diampuni dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan alhamdulillah ya kan nasta'in siratal mustaqim. Al-Ladzina ma'udzu bi'alim al-abdur. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zatan fil umur wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda ghafiratan ba'da al-maut wa fa'inal hisab wa amana min 'adab wa nasibah min jannah warzuqna wan nazar ila wajhikal karim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahri sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi syahri sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi syahri sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.